Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Febrianti, nomor stambuk B1B1201777. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha yaitu yang pertama, sifat percaya diri. Orang yang tinggi percaya diri itu adalah orang yang sudah matang dari segi jasmani dan rohaninya. Karakteristik kematangan seseorang yaitu ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis, dan serta emosinya stabil. Dan yang paling penting yaitu kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seperti yang kita ketahui, yaitu anak muda zaman sekarang itu sangat gandrung pada prestasi baru. Kemudian setelah berhasil, prestisnya akan naik. Anak muda yang selalu mengutamakan prestis daripada prestasi tidak akan mengalami kemajuan, karena berbagai motivasi yang muncul dalam bisnis itu bisa kita dapatkan dari usaha untuk menyingkirkan sebuah prestis itu. Prestis yang dimaksud di sini adalah kedudukan, jabatan. Ketiga, pengambilan risiko. Seperti yang kita tahu, dalam memulai sebuah usaha, risiko dan tantangan itu pasti ada. Jadi sebagai seorang wirausaha, kita harus mengetahui risiko apa dan tantangan-tantangan apa yang akan datang di masa depan yang dapat membuat bisnis kita menjadi maju. Kita harus mengetahui misalnya risiko dan tantangan yang seperti apa, misalnya seperti persaingan, harga jual barang yang sering naik turun, barang yang tidak laku, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu memang harus ada dalam individu masing-masing, namun bisa kita sesuaikan sesuai dengan tempat di mana individu tersebut menjadi pemimpin, misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dia pimpin. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau menerima kritik dan saran dari bawahannya. Ia harus bersifat responsif. Selanjutnya yaitu keorisinalan. Di sini sifat keorisinal itu tidak selalu ada dalam diri seseorang. Sifat orisinil ini maksudnya seseorang itu tidak harus mengekor kepada orang lain. Dia juga bisa menciptakan sebuah lapangan kerja untuk orang lain. Dia bisa memiliki pendapat atau ide-ide yang orisinil untuk melaksanakan sebuah bisnis yang harus dia kerjakan. Yang selanjutnya berorientasi pada masa depan. Jadi seorang wirausaha itu pasti akan membuat usaha yang berkelangsungan dalam waktu yang panjang, bukan untuk sementara waktu. Jadi kita harus berusaha untuk bisa menciptakan sebuah bisnis yang bisa berkembang untuk selamanya gitu. Jadi menurut Fadil Muhammad itu dia menyatakan ada 7 ciri-ciri yang melekat pada diri seorang wirausaha. Yang pertama itu adalah kepemimpinan, yang kedua inovasi, yang ketiga cara pengambilan keputusan, yang keempat yaitu sikap tanggap terhadap perubahan, yang kelima bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, sikap terhadap risiko, dan kreativitas. Jadi kreativitas di sini juga dibutuhkan untuk bisa membuat bisnis kita tahan lama. Jadi sifat kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasannya melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pengusahaan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Jadi jika kita ingin usaha kita itu berjalan dalam waktu yang lama, kita harus menciptakan kreativitas yang baik, tapi harus dibarengi dengan kerja keras serta ketekunan. Apa gunanya ide yang baik tanpa kerja keras dan ketekunan di dalamnya? Selanjutnya itu konsep 10D dari Big Graph. Yang pertama itu
dream. Nah, sini kita tahu bahwa seorang wirausaha ingin membuat bisnis pasti ada mimpi di dalamnya. Jadi dia harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk bisa mewujudkan mimpi apa yang ingin dia peroleh. Jadi dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang dia ingin wujudkan. Yang selanjutnya itu decisiveness. Decisiveness itu adalah orang yang tidak bekerja secara lambat. Jadi dia harus bekerja secara cepat dan tepat. Dia harus mengambil keputusan secara tepat dan tepat, karena jika dia menunda-nunda artinya dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Jadi dia harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa meningkatkan bisnisnya tadi. Selanjutnya yaitu determination. Determination itu adalah seorang wirausaha yang kegiatannya penuh dengan perhatian dan rasa tanggung jawab. Jadi jika kita ingin membuat bisnis, kita harus bekerja keras dan kita harus memiliki rasa tanggung jawab di dalamnya agar bisnis kita itu bisa berkembang dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu dedication. Dedication itu diperlukan di dalam diri seorang wirausaha karena semua perhatian dan kegiatan yang dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Yang selanjutnya itu devotion. Devotion itu berarti kegemaran atau kegila-gilaan. Sedemikian seorang wirausaha untuk mencintai pekerjaannya. Jadi karena saking cintanya dia terhadap bisnisnya, dia harus berusaha untuk mengembangkan bisnisnya itu menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu details. Di sini seorang wirausaha itu harus memperhatikan hal-hal kecil yang dapat menghambat perkembangan bisnisnya. Jadi dia harus memperhatikan hal-hal kecil apa yang perlu dia kembangkan untuk bisnisnya itu bisa menjadi lebih berkembang lagi. Yang selanjutnya yang ke-8 itu destinai. Maksud destinai itu seorang wirausaha itu harus bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Jadi dia itu tidak boleh bergantung kepada orang lain. Dia harus berusaha agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya dollars. Jadi seorang wirausaha itu tidak mungkin tidak mengharapkan kekayaan. Jadi tapi sebenarnya motivasi yang harus dia gunakan yaitu untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah bisnis. Karena jika bisnisnya sudah sukses, pasti dia akan mendapatkan bonus dari hasil yang telah dia perjuangkan. Bonus itu bisa berupa dari uang dan kekayaan. Yang selanjutnya itu adalah distribute. Jadi seorang wirausaha yaitu akan bersedia mendistribusikan ke bisnisnya kepada orang yang dia percaya. Jadi jika dia sudah mempercayai orang, dia akan mendistribusikan pekerjaan bisnisnya itu kepada orang lain untuk bisa mengelolanya. Itulah tadi konsep 10D dari Big Graham. Selanjutnya yaitu kelemahan wirausaha yang ada di Indonesia. Menurut Heidrajman Rano Pandojo, dia menulis bahwa sifat-sifat kelemahan orang Indonesia itu bersumber pada kehidupan penuh raga dan kehidupan yang tegas. Maksudnya, yaitu orang-orang Indonesia itu memiliki kelemahan takut memulai karena takut rugi. Jadi itulah tadi mengapa dia mengatakan bahwa dia bersumber pada kehidupan yang penuh raga. Jadi takut untuk memulai dan kehidupan tanpa pedoman. Jadi dia berpikir untuk memulai tapi dia takut rugi. Jadi sifat seperti ini tuh harus kita hindari untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Yang terakhir yaitu pemanfaatan waktu. Karena di sini ada kegiatan yang kita lakukan, ada yang bisa bersifat sangat produktif, ada yang kurang produktif, ada juga waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersantai.
Tetapi sebaiknya kita menggunakan waktu yang untuk bersantai itu untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif daripada kita harus bersenang-senang. Karena bagi wirausaha itu waktu adalah uang. Jadi jika jika kita memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk bersantai, tapi lebih kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif untuk bisa menciptakan bisnis kita lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berupa sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.